Yue, si pecundang ini lumayan keras kepala. Meski kalian membunuhku, kalian juga tak akan dapat sebesar pun dariku. Shu Yue, kita dulu suami istri. Aku menikahimu cuman karena hartamu. Karena kau tak mau tanda tangan, bawa ibunya ke sini. Nenek tua. Ibu. Shu Yue, kau mau apa lagi? Ini perjanjian transfer, saham grup Hua. Tanda tangani dan aku lepaskan dia. Mingshu, ibu tak berguna. Jangan ditandatangani. Ibu tak apa-apa. Mau tanda tangan? Atau tidak? Aku tanda tangan? Ku tanda tangani. Aku tanda tangan. Biarkan kami pergi. Pergi? Mau kemana? Apa maksudmu? Kau sudah tanda tangan. Sekarang kau pantas mati. Kau... Ibumu di sebelah. Setelah dia mati, maka selanjutnya giliranmu. Bunuh aku saja. Ampunilah anakku. Lepaskan ibuku. Jangan lukai dia. Saat kau membunuhku, suaranya jangan terlalu besar. Anakku mudah ketakutan. Dia akan trauma. Yue, demi bayi dalam kandunganmu, bebaskan ibuku. Kumohon. Sudah cukup. Dia sudah mati. Nao adalah keturunan Tuan Wen. Huo Mingshu. Kuhabisi seluruh keluarga Huo. Semua keturunan Huo harus mati. Kalian pantas mati. Semua pantas mati. Kalian pantas mati. Kalian akan masuk neraka. Jika ada kesempatan lagi, akan ku buat kalian balas dengan darah. Aku terlahir kembali. Mingshu, kenapa pulang sekarang? Seharusnya beritahu ibu dulu. Sudah makan belum? Ibu. Apakah engkau tertindas di luar? Tidak. Ibu, aku hanya ingin ibu sehat dan bahagia. Perhatianmu saja sudah membuatku senang. Mau makan apa malam ini? Akan ibu masak yang kau mau. Ibu, itu ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku tidak bisa bicara sekarang. Mingshu. Kau sebentar lagi menikah. Jangan keluyuran terus. Kunjungi Zhou Yue lebih sering. Shu Yue? Kalian bertengkar? Tidak. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi. Mingshu. Di kehidupan sebelumnya, aku dapat informasi internal. Dengan mengantar dokumen. Dalam 5 tahun, aku langsung menjadi kaya. Aku ingat jelas setiap peristiwa besar di tahun-tahun itu. Tapi kali ini, aku tak akan menunggu lama. Aku sudah tak sabar mau melihat wajah putus asa kalian. Tiga kuartal berturut-turut menurun. Apa tidak ada yang ingin kalian sampaikan? Nona Pai. Investasi di Blok 3 Distrik Selatan menyerap sumber daya kita.
3 tak ada pilihan modal. Itu akan Investasi Blok 3 melebihi proyeksi. Dalam 2 bulan, kita akan kolaps. Aku butuh solusi. Bukan keluhan. Kau? Hey, gabungkan Blok 3 Distrik Selatan dengan proyek pembangunan jalan komersil Bai Hualin untuk dijual. Keluarga Ye akan terjebak. Oh, dan siapa di antara kalian adalah Bai Aning? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Berani sekali kau memanggil Nona Bai langsung. Keluar sekarang. pendekatan ini memang ada manfaatnya. Tuan Wang, kenapa? Katakan. Keluarga Ye memang tertarik dengan area komersial Jalan Baihua. Digabungkan dengan saran pria ini. Sebagai konsumen, kita bisa bernegosiasi dengan keluarga Ye. Chen Yan hubungi keluarga Ye. Tapi Nona Bai, Cepatlah. Siapa namamu? Ho Mingxiu. Kenapa saya merasa kau kenal keluarga Ye dengan baik? Hanya tahu sedikit. Tapi ingat ini, jika grup Bai gagal bayar, hutang dan menjalani restrukturisasi, keluarga Ye akan mengambil proyek selatanmu dengan harga murah. Bagi keluarga Ye, kalian hanya domba potong. Jual proaktif untuk menyerang duluan. Tepat. Ini adalah sebuah jebakan. keluarganya menawarkan 100 miliar yuan untuk proyek kemasan kita. Dana 100 miliar akhirnya cair. Tuan Huang, kau punya waktu? Mari kita bicara. Nanti Tuan Huang, apa tujuanmu membantuku? saya suka bekerja dengan orang pintar. Bekerja sama dengan saya. Dalam setahun, saya jamin posisimu di lingkaran elit Shangjing. Apa syarat darimu? Sederhana. 10 hari lagi kau datang rebut pengantin. Di acara pernikahanku. Rebut pengantin? Ini satu-satunya permintaan saya. Permintaan ini tidak keterlaluan. Tapi bagi orang dengan status saya turun tangan. Aku bisa berikan sebuah informasi lagi padamu. Tak lama lagi, Global Bank akan investasi 400 miliar untuk pembangunan provinsi kita. Jika grup Bank mendapatkan investasi ini, itu seperti mendapat tiket masuk ke pasar modal. Bagaimana kami bisa dapatkan pendanaan ini? 10 hari lagi, kamu akan dapat jawabannya. Baiklah. Akan kupertimbangkan. Waktu sangat berharga, Nona Bai. Selamat tinggal. Tunggu, Tuan Huo. Kartu ini berisi 5 juta. Sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Chen Yan antarkan Tuan Huo keluar. Hah? Baik. Saya butuh informasi tentang gerakan terbaru Global Bank. Melihatmu mulai berkarir dan berkeluarga. Membuat semua pengorbananku berarti. Ibu, apapun yang terjadi nanti, percayalah padaku. Percayalah pada putramu. Sejak kamu kembali hari itu, kamu jadi berbeda. Mingxiu bagaimanapun. Ibu akan selalu percaya padamu. Aku akan bagikan keluarga Zhou membayar mahal. Hari ini pernikahan keponakanku. Aku akan beri amplop merah tebal. Pernikahan keponakanku. Tak boleh pelit. Sama-sama. Kerabat Zhou memang luar biasa. Tuan Zhou adalah kepala regional dari grup Tianmu. Mertua miskin. Tidak membantu sama sekali. Psst, Ibe. Kecilkan suaramu. Jika pernikahan ini gagal, kita kehilangan rumah. Sudahlah, biar ku panggil wanita tua itu. Huo Mingxiu, suruh ibumu membantu. Keluargamu yang terima angpau. Mengapa ibuku harus bantu? Apa katamu? Kita sudah diskusikan. Kamu bayar biaya pernikahan. Kami terima angpau. Diskusi? Kau yakin bukan mengancam? Kamu, Mingxiu. Tidak apa. Ini kelalaianku. Aku akan bantu. Shu Weiyue, dia ibuku. Bukan pembantu keluargamu?
Apa maksudmu? Huo Mingxiu, kau berani sekali. Berani-beraninya kau menghormati keluarga Zhou di pernikahan ini. Beraninya kau bicara begitu padanya. Apa? Kau mau memukulku? Lepaskan aku. Nak, kenapa denganmu? Kau tidak apa-apa, nak. Ya, aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan ini? Kau mau nikah atau tidak? Ku dengar pengantin pria adalah lakuin makanan. Mungkin karena masalah mas kawin yang tidak cocok. Ngapain nikah kalau miskin? Ini memalukan. Kau puas sekarang? Kau jadikan kami bahan tertawaan. Yue mau menikahimu. Sebenarnya apa maksudmu? Apa maksudku? Kumukan pernikahan ini batal. Aku putus semua hubungan dengan keluarga Zhou. Mingxiu, kenapa kau tiba-tiba... Jangan khawatir. Aku yang urus semuanya. Huo Mingxiu, beraninya kau mempermalukan keponakanku. Ini acara pernikahan keponakanku. Tak bisa kau batalkan sepihak. Kau sama sekali tak menghargai keluarga Zhou. Nyonya Huo, apa maksudmu ini? Acaranya sebentar lagi dimulai. Putramu yang tak berguna, berani membatalkan pernikahan. Dengar, walau putramu mati, pernikahan ini tetap jalan. Huo Mingxiu, kau tidak tahu malu. Kau tak tahu acara apa ini? Kalian yang tidak tahu malu. Kau... Lepaskan aku. Kakakku sudah bertunangan denganmu lebih dari setahun ini. Inikah cara kau memperlakukannya? Aku tahu rencana keluarga kalian yang licik. Pernikahan Zhu Yue dengan ke bukan hanya untuk rumah kami yang akan digusur. Ini info dalam dari paman. Bagaimana dia bisa tahu? Konyol. Bisa-bisanya kau mengucapkan omong kosong kekanakan begini. Tak ada pengembang yang mau menggusur rumah kumuh kalian. Aset keluarga kalian yang sedikit tak layak dipamerkan. Nyonya Huo, jika kau menghargai sisa-sisa keluarga Huo, berhentilah membual kosong. Pernikahan sudah berjalan. Tak bisa dihentikan sekarang. Tuan Zhou sudah bicara. Keluarga Huo sedang dalam masalah besar. Mingxiu, jika kau tak mau nikah, mari kita pergi. Baik, ayo pergi. Pergi? Siapa bilang kalian boleh pergi? Sahabatku akan menikahimu. Berani-beraninya kau batalkan. Wen Dongcheng, Aku tak akan diam melihat Yue patah hati. Dia kata, aku akan hancurkan hidupmu di Jiangcheng. Apa itu Tuan Wen? CEO Grup Wen? Benar. Dia baru saja tampil di Business Weekly. Tuan Wen, Paman Zhou, Tuan Wen, akhirnya kau datang. Yue, ini hari pernikahanmu. Ku beri hadiah. Si miskin ini tak mampu beli mobil, jadi ku belikan BMW terbaru. Mobil yang selalu kuidamkan. Karena dia tak bisa beri mas kawin, ku bawa batangan emas bernilai jutaan yuan untuk menambah sukacita. Ini kami sangat berterima kasih Tuan Wen. Lihat anakmu. Lihat lagi Tuan Wen. Tuan Wen, sungguh royal. Kurasa hadiah ini bernilai lebih dari 30 juta yuan. Tuan Wen, kau terlalu sungkan. Fang Junhui, keponakanku menikahi anakmu adalah keuntungan besar bagimu. Jangan tak tahu terima kasih. Anakku juga cukup hebat. Jika dia menolak nikah, aku tak akan paksa. Pernikahan tetap berjalan dengan adat pasca pernikahan lengkap. Fang Junhui, kau harus tepati janjimu. Fang Junhui, kau tidak takut pada kunjingan tetangga? Begitu suka jadi bahan kunjingan, perempuan tak tahu malu? Aku belum pernah lihat pernikahan konyol seperti ini. Pubai, Mengapa Bai Aning di sini? Mungkinkah dia ingin bekerja sama dengan grup Wen? Pubai, pasti datang untuk grup Wen. Itu tujuan kedatangannya. Tuan Wen, Anda hebat. Anda bahkan kenal pengusaha wanita terkaya Jiangcheng. Datu Maijang, saya punya hubungan dengan Nyonya Bai. Kami bahkan bekerja sama bisnis. dasar pembual. Apa katamu? Ku bilang, untuk siapa Nona Bai sebenarnya datang, kita akan segera tahu. Huo Mingxiu, jangan bilang kau pikir Nona Bai datang untuk orang gagal sepertimu? Jaga mulutmu. Hei, Huo Mingxiu, kau dengar ucapanmu sendiri? Grup Bai adalah salah satu perusahaan paling bergengsi di Jiangcheng. Nona Bai sendiri adalah konglomerat wanita ternama. Orang sepertimu tak pantas. Hari ini seharusnya pernikahan keluarga Zhou, tapi keluarga Huo ingkar janji mau membatalkan pernikahan. Nona Bai, maafkan kekacauan ini. Kami tidak melayani dengan baik. Nanti kami akan mengusir keluarga Huo. Lalu kami akan melayanimu. Sungguh tidak tahu malu. Benar.
keluarga Huo tak tahu malu. Terutama Huo Mingxiu. Dia benar-benar pecundang. Beraninya kau hina Tuan Huo? Kau kira diri kamu siapa? Beraninya pukul anakku. Chen Yan, asisten Nona Bai. Asisten? Juga tak boleh pukul anakku. Tuan Huo adalah tamu kehormatan grup Bai. Kalian menghina Tuan Huo. Sama dengan menghina aku. Nona Bai, Anda pasti salah. Di antara kami, hanya ada satu Huo Mingxiu. Dia cuma kurir makanan. Benar, Bu Bai. Lebih baik kau pastikan lagi agar tidak dipermalukan. Chu Xiaokun, apa hakmu? Memerintahkan Nona Bai? Kau Grup Zhou. Tak sampai 10. Enjoy grup Bai. Kau tak berhak bicara di sini. Nona Chen, kau melewati batas. Ini pernikahan keluarga Zhou. Kau tak hanya mengganggu, tapi juga mempermalukan kami. Meski Nona Bai ada, ini tak bisa diterima. Semuanya, mohon tetap tenang. Karena Nona Bai berkenan hadir di sini. Jangan sampai bertengkar. Nona Bai, saya jamin Tuan Huo yang Anda cari, tidak di sini. Tuan Huo yang saya cari ada di sini. Minggir. Ada saatnya kau merasa malu. Tuan Huo, Nak, kau kenal dengan Nona Bai ini? Aku sangat hebat. Zhou Yueyue, karena kau tak tahu malu. Aku akan ambil tunanganmu. Kau tak keberatan kan? Tuan Huo, mau ikut denganku? Kau datang untuk merebut pengantin? Huo Mingxiu, kau berandalan. Sungguh mengesalkan. Keluarga Huo benar-benar tak tahu malu. Kau sebagai CEO, tapi datang berebut pengantin. Tidakkah kau khawatir dengan rumor yang beredar? Aku tak pernah peduli omongan orang. Apa yang kau lakukan pada Tuan Huo, tak akan kumaafkan. Nona Bai, kau melawan kami demi dia. Apakah itu pantas? Zhou Shaokun, kau kira siapa kau? Huo Mingxiu, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Saat keluarga Zhou menindas orang, kenapa kau tidak bilang keterlaluan? Zhou Shaokun, sebaiknya kau berdoa untuk dirimu. Bukti setiap operasi ilegal grup Zhou ada di tanganku. Apa katamu? Tak perlu panik. Orang tak bersalah tak takut tuduhan. Huo Mingxiu hanya memberi gertakan saja. Ya, aku... Yang tak kusukai adalah jika ada yang menyakiti keluargaku. Grup Zhou sudah tak perlu lagi ada. Lewati sisa hidupmu di penjara, Zhou Shaokun. Aku sudah serahkan semua bukti kejahatan grup Zhou kepada polisi. Zhou Shaokun, jaga dirimu. Shaokun, apa kau sungguh? Tuan Zhou, polisi sudah datang. Habislah semua. Sialan. Tuan Wen, tolong bantu aku. Aku... Tuan Wen, bantulah pamanku. Tenang, Tuan Wen punya koneksi dan cara. Masalah kecil ini mudah diatasi. Ya, Tuan Wen. Jika kau bantu aku... Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Paman Zhou, pulanglah dulu. Aku yang urus ini. Shaokun, Tuan Wen akan membantu. Wen Dongcheng, cuma pecundang tak berguna. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Kau sedang mencelakaiku. Dasar kau. Wanita sialan. Kau akan membayarnya. Ibu, paman. Tak apa-apa. Tuan Wen akan membantu. Akan ku coba. Huo Mingxiu, jika tak ingin menikahi Yue, katakan saja. Mengapa mempermalukan keluarga kami? Tindakanmu hari ini sungguh hina. Semuanya, keluarga Zhou, tetaplah keluarga terhormat di kota ini. Tapi saat keponakanku menikahi si miskin ini, dia menolaknya di depan umum. Kini dia bersekongkol orang luar menekan kami. Katakan, bagaimana aku menerimanya? Keluarga Huo benar-benar keterlaluan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Keluarga kami tidak berutang apapun pada keluarga Zhou. Nyonya Huo, kami tidak mempermasalahkan kemiskinan keluarga kalian. Tapi putramu memfitnah kami, menduduh kami mengancar rumah kalian. Rumah tua itu digusur juga tidak berharga. Nilainya tidak seberapa. Huo Mingxiu, saya mengajukan permintaan ini. Karena saya harap kamu bisa berkomitmen padaku. Kamu tidak mampu beri mas kawin. Aku minta sebuah rumah. Apa permintaan ini berlebihan? Intinya kamu yang berubah pikiran. Kamu anggap memberi saya rumah sangat dirugikan. CEO terhormat. Malah jadi pelakor. Sungguh tak tahu malu. Yue, tak perlu bersedih. Jangan menangisi pria seperti dia. Keluarga Huo memang keterlaluan. Saya tidak menyangka Nona Bai yang terkenal
suka merebut suami orang. Sungguh mengejutkan. Kalian Memutar balik fakta, membingungkan publik. Nona Bai, tamu pernikahan. Di sini bisa lihat niat Huo Mingxiu. Hati dia yang berubah. Dia mengkhianati Yue Yue dan membatalkan pernikahan. Bagaimana? Bisa bilang aku memutarbalikkan fakta? Kalau ada yang memutar balik fakta, itu pasti kamu. Jolin Hua, perhatikan nada bicaramu. Nanti kan? Apakah grup Bai mau mengintimidasi orang? Kalau begitu, aku akan tunjukkan identitas saya. Saya kepala regional grup Tianmu. Walau tidak sekaya kalian, keluarganya mendukung saya. Jika ingin macam-macam, coba pikirkan keluarganya di belakang saya. Karena sudah sampai di titik ini, saya tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Saya bikin penggagai Nona Bai. Zhou Yueyu adalah keponakan saya. Kalian bisa batalkan pernikahan, tapi saya tak akan biarkan dia pulang tangan kosong. Ini perjanjian pembagian properti. Rumah tua keluarga Huo akan dibagi 50-50 dengan keluarga Zhou. Saya akan mendengarkanmu. Setel Simas makasih bantuan Paman Zhou. Karena campur tangan keluarga ya, nilai pasar grup Tianmu hampir menyamai grup Bai. Nyonya Bai, sebaiknya kita tidak ikut campur. Saya percaya Tuan Hua. Mingxiu, rumah tua adalah hasil kerja kerasku. Kita tidak bisa menyerahkannya. Tenang, Ibu. Kesabaran saya terbatas. Saya tidak ingin membuat keributan di wilayah keluarga Huo. Kalau tidak mau beri muka, walau Nona Bai melindungimu, kalian tetap akan merugi. Kamu sedang mengancamku? Kalian yang tak tahu diri? Huo Mingxiu, kau yang batalkan pernikahan dulu. Keluarga Zhou tak menuntutmu. Kini mereka minta separuh keuntungan. Apa itu terlalu banyak? Lagi pula, kau menyanyikan 1 tahun Yue Yue. Apa itu tak ada artinya? Shooting Hua, kau mau merebut paksa segalanya. Ini sungguh tak masuk akal. Keluarga Huo harus menandatangani ini. Jika tidak, saat hal ini tersebar, Nona Bai, bagaimana kau pertahankan wibawamu? Mingxiu, tanda tangan saja. Kita tak bisa menyinggung. Grup Tianmu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak memaksamu. Di bawah tekanan. Kita berikan rumah itu. Ini semua kesalahanku. Tuan Hua, berdamai mungkin. Itu memang milik keluarga Huo. Kenapa harus kuberikan? Shooting Hua, jika kau mau bela Zhou Yueyu, baiklah. Tapi pikir baik-baik. Melawanku, sama seperti bunuh diri. Aku tak salah dengar. Kau yang tak berguna ini sudah gila. Bunuh diri, omong kosong. Sekarang, keluargamu yang bersalah pada keluarga Zhou. Huo Mingxiu, aku kecewa padamu. Kukira kita bisa punya masa depan bahagia. Tapi engkau terlibat dengan wanita lain. Aku tak harap kau kembali padaku. Tapi tunjukkanlah ketulusanmu untuk menebus lukaku. Inikah prinsip keluargamu? Dengar, aku tak akan tanda tangan. Apa katamu? Shooting Hua, posisi direkturmu dicabut. Kau sudah dipecat. Tidak mungkin. Aku dipecat setelah bertahun berdedikasi ke grup Tianmu. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Tuan Huo, Nyonya Huo, aku minta maaf. Kau pikir aku akan mengampunimu? Tahukah kau berapa lama aku tunggu kedatangan hari ini? Karena kalian ingin hancurkan keluarga Huo, aku akan pastikan keluarga Zhou kehilangan segalanya. Huo Mingxiu, bagaimanapun, Paman Zhou adalah keluarga besar. Haruskah kau sekejam ini? Kejam? Saat Matter menyerangku dan ibuku, apakah itu tidak kejam? Jika aku tak mampu, rumahku dan semua milikku sudah direbut tanpa sisa oleh kalian yang serakah ini. Kau Wen Dongsheng. Kau kira aku tak tahu tentang hubungan kotor kalian? Apa katamu? Ini foto kalian makan bersama. Kami hanya teman. Apakah aneh kalau makan bersama? Ini foto kalian berdua bergandengan sambil belanja. Cukup? Tentu belum cukup. Ini foto kalian berpelukan. Ini foto keluar hotel bersama. Dan ini foto kalian berciuman. Sisanya adalah foto yang tak pantas. Xu Gaiyue, kenapa kau perlakukan Mingxiu seperti ini? Kapan kau mengambil ini? Xu Gaiyue, aku tak pernah mencintaimu. Yang kau inginkan hanya rumah keluarga aku. Tidak, aku hanya... Berhenti cari alasan. Xu Gaiyue, seperti apa dirimu? Aku lebih mengenalmu daripada dirimu sendiri. Wen Dongsheng, ingat apa yang kau lakukan. Saatku hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Aku akan kalahkan kau di bidang yang paling kau banggakan. Kau akan merasakan rasanya dihancurkan. Akan kuladeni kau. Huo Mingxiu, meski itu benar, kau tidak ada apa-apanya dengan bersembunyi di belakang wanita. Kau merasa dirimu sangat terhormat?
Beraninya kau pukul aku? Kau pengkhianat tak tahu malu. Dan perempuan hina. Apakah aku tidak boleh memukulmu? Dengar Zhou Yue. Pertarungan kita baru saja dimulai. Sebaiknya kau bersiap. Ayo pergi, Bu. Nona Bai, apakah kau pikir keluarga Wen mudah ditindas? Wen Zhongcheng, pulang dan teruslah main. Peran anak kaya kecilmu. Pasangan hina. Kau... Sepanjang hidupku, aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Paman, kamu baik-baik, ayo berdiri. Apa kamu dengar? Aku tak bisa kembali ke grup Tianmu. Paman, jangan khawatir. Tuan Wen akan membantumu. Tuan Wen, aku tak punya pekerjaan lagi. Para penghisap darah itu. Tak kau bekerja dulu tiap perusahaanku. Tuan Wen, Anda sangat baik padaku. Ayahku menghubungi ketua bank global. Kabarnya mereka akan alokasikan 400 miliar ke Jiangcheng. Ayah bilang, kita dapat minimal 70%. Nanti, walau Huo Mingxiu punya pendukung kuat, dia tak bisa lawan aku. Tuan Wen hebat. Huo Mingxiu begitu melawan kita. Akan kubuat dia berlutut dan minta ampun. Siapa sangka Huo Mingxiu begitu beruntung bisa bertemu konglomerat Jiangcheng. Dia pecundang tak berguna. Percuma. Hari kematiannya sudah dekat. Kakek? Sudah kurang sehat, masih berkeliaran. Aku bangun bank global dengan puluhan tahun kerja. Tak bisakah? Aku yang tua ini lebih banyak gerak. Kakek, tunggulah sampai kondisi pulih. Mengapa memaksa sekarang? Hai Cheng, kampung halamanku. Aku datang sesukaku. Luyan, jangan bicara seperti itu. Tenang, Nona Meng. Kesehatan Tuan Meng masih stabil. Kunjungan ke Haicheng tidak akan bermasalah. Baik, Miao Yin. Jaga kakek baik-baik. Omong-omong, Kek, soal tender global Jiangcheng, perusahaan mana yang masuk daftar? Sekarang kamulah CEO. Ini keputusanmu. Berhenti tanya aku. Kakek, kumohon. Penilaian kakek lebih baik. Kasih petunjuk perusahaan sebagai referensi. Sedikit saja. Baik, akan kusebut beberapa perusahaan potensial. Pendiri grup Wen Hongbo, aku pernah temui dia. Dia pengusaha konsisten. Perusahaan yang menjanjikan. Lalu ada grup Bai. Grup Bai? Keluarga Bai yang tertutup itu? Grup Bai. Hampir tak ada hubungannya dengan keluarga Bai yang tertutup. Tapi CEO-nya adalah wanita dari cabang keluarga tersebut. Mengapa dia memulai bisnis? Keluarga Bai punya tradisi. Cabang keluarga sampingan tak boleh ikut campur dalam keputusan penting keluarga. Keturunan sampingan hanya pion pernikahan. Kecuali anggota sampingan. Mencapai kesuksesan luar biasa. Prestasi luar biasa? Jadi Nona Bai ini ingin melepaskan diri dari takdir? Itu benar. Tapi tidak banyak yang berhasil. Kecuali mereka meninggalkan warisan yang berkesan. Melepaskan diri dari kendali keluarga Bai. Hampir mustahil. Nona Bai cukup bertekad juga? Kakek, aku ingin membantunya. Bahkan dengan investasi 400 miliar, Nona Bai tetap tak dapat persetujuan keluarganya. Ini masih belum cukup. Luyan, hatimu baik, tapi pertimbangkan kepentinganmu sendiri. Tender global ini, menurutku, seharusnya diberikan ke grup Wen. Ini? Tuan Meng, saya datang mengunjungi Anda. Silakan duduk. Tuan Huo, silakan menikmati. Kakek! Tuan Meng, pil yang sebelumnya akan berguna sekarang. Ini Tuan Meng, minum ini. Kakek? Kakek baik-baik saja. Terima kasih Tuan Huo telah menyelamatkan saya. Anda kerja di mana Tuan Huo? Dulu saya bekerja sebagai kurir makanan. Sekarang saya menganggur. Jadi dulu Anda kurir makanan. Jadi Anda pernah hidup sebagai orang biasa. Saya bukan dari keluarga kaya. Tapi Anda punya ambisi. Saya juga mulai dari nol. Mungkinkah dia Meng Ruyan, CEO Bank Global? Kakek, bagaimana keadaanmu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini berkat Pak Huo. Dia menyelamatkan nyawaku. Terima kasih Pak Huo. Bukan masalah. Kakek segalanya bagiku. Kau menyelamatkannya. Aku harus berterima kasih. Anda memang sangat tidak terduga. Apa penampilanku seburuk itu? Ruyan, jaga sikapmu. Pak Huo menyelamatkan nyawaku. Apa permintaanmu? Katakan saja langsung. Kami harus membalas budimu. Entah Pak Huo,
Ada permintaan apa? Aku membangun usahaku dengan kerja keras puluhan tahun. Global Bank siap memenuhi keinginanmu. Sebutkan permintaanmu. Jadi mereka legendaris. Keluarga Mang pemilik Global Bank, aku akan langsung ke intinya. Pak Meng, bisakah kau transfer 400 miliar yuan? Investasi ke rekeningku? Itu pasti tidak masalah. Tapi apakah kau punya perusahaan? Aku tak punya perusahaan. Jika engkau tidak punya perusahaan, kami tak bisa transfer dana. Langsung ke perorangan. Sebenarnya, aku ingin mengambil investasi ini untuk grup Bai. Perusahaan Bai Aning, Kau kenal dia? kabarnya Nona Bai. Sangat cantik. Apa kalian pacaran? Luyan, Aku berhenti bicara. Mengenai Bai Aning, dia teman dekat yang pernah membantuku. Sekarang giliranku membalas budinya. Pak Huo sangat loyal. Aku sangat mengaguminya. Alasan investasi resmi diberikan ke grup Bai. Terima kasih Pak Meng. Ini undangan eksklusif. Lelang kami. Aku akan datang. Yue, kau bilang Tuan Wen sudah dapat semua investasi dari Global Bank. Benarkah? Sumberku selalu bisa diandalkan. Sepertinya keluarga kita telah menemukan orang yang tepat. Betul, di acara lelang malam ini, akulah pemeran utamanya. Tuan Wen, kau memang hebat sekarang. Kau dapatkan seluruh investasi Global Bank. Ini kesempatan langka. Keluarga Wen akan menguasai Jiangcheng. Huoming XU, kau datang tepat waktu. Acara lelang ini sangat penting. Tentu aku harus datang. Huo Mingxiu, tak kusangka. Kau yang jadi guru bisa sampai sejauh ini. Tampaknya keluarga kami sudah meremehkanmu. Tapi kami ini sudah punya Tuan Wen. Kedepannya, tak hanya Jiangcheng, bahkan di Shangjing akan ada tempat untuk keluarga Zhou. Oh, Kansas. Kau tak tahu? Tuan Wen dapatkan seluruh investasi Global Bank. Tak lama lagi, perusahaan terbesar di Jiangcheng. Sudah pasti grup Wen. Bahkan di Shangjing juga tak punya banyak perusahaan sebesar itu. Apakah kau yakin grup Wen sungguh dapat investasi ini? Apa maksudmu? Tuan Wen sendiri yang bilang, mana mungkin palsu? Kurasa kau datang ke acara ini untuk cari masalah. Kau iri masa depan cerah Tuan Wen. Huoming Xiu, investasi besar ini sudah pasti. Seberapa iri kau? Atau banyak berdebat? Ini milik keluarga Wen. Nona Bai. Maaf, kau kalah kali ini. Kalah dari keluarga Wen. Kalah dariku. Sayang kau salah pilih orang. Kau ikut orang yang cuma pandai membual. Kalian punya undangan, berani-beraninya masuk paksa. Ayo pergi. Pergi dengan banyak undangan. Akan merendahkan martabatku. Tuan Wen, grup Wen akan jadi sorotan malam ini. Investasi 400 miliar. Ini sungguh jumlah besar. Kebanyakan perusahaan di Shangjing pasti akan iri. Grup Wen telah berdiri di Jiangcheng puluhan tahun. Di berbagai bidang industri, menghimpun talenta terbaik. Semua itu untuk membuahkan hasil di hari ini. Dan so, ini bukan prestasi saya sendiri, tapi hasil kolaborasi para elite Jiangcheng. Visinya Tuan Wen memang luas. Investasi sebesar ini seharusnya menjadi hak grup Wen. Yue, kau sudah lihat? Ini perbedaan kami. Tuan Wen, orang seperti Huo Mingxiu tak ada apa-apanya. Dia bahkan tak layak membersihkan sepatumu. Tuan Wen, kau berwibawa sekali malam ini. Sudah seharusnya. Di acara ini, akulah tokoh utama Jiangcheng. Tuan Wen, mengenai kerja sama kita. Tenang saja Tuan Zhao. Aku selalu menepati janji. Apa yang saya janjikan akan terpenuhi. Tuan Wen, perusahaan saya? Tuan Song, kau tenang saja. Kau sudah lama bersahabat dengan ayahku. Mana mungkin tak membantu? Wen Dongcheng. Huo Mingxiu, kau sudah gila ya? Selena itu, kau mana pantas datang ke acara lelang seperti ini. Mana undanganmu? Berani-beraninya kau masuk. Perhatikan baik-baik ini. Surat undangan? Tapi dari mana kau dapat? Ini bukti saya layak berada di sini. Sisanya bukan urusanmu. Kau... Huo Mingxiu yang tak berguna tak akan punya undangan. Tapi Nona Bai di sampingnya
punya hak untuk itu. Benar. Sawitan, ini undangan Nona Bai. Pecundang tak tahu malu. Tak punya harga diri. Pecundang? Belum dengar? Nona Bai baru-baru ini mengacau pernikahan keluarga Joe. Semua demi pecundang ini. Tapi bukankah... Kecilkan suaramu. Ketua Bai, dengan statusmu, kau bisa dapat pria mana saja. Kenapa pilih sampah ini? Tuan Zhao, mungkin Nona Bai suka tipe begini. Chow Wenbin Song Yi, kalian sudah kelewat batas. Kelai. Dulu mungkin aku takut. Tapi sekarang ada Tuan Muda Wen mendukungku. Grup Bai-mu. Apa arti grup Bai begitu sekarang? Kau cuma anjing peliharaan. Tikus selokan yang merayap naik. Dasar lumpur. Seberapa keras kau gosok, bau busukmu takkan hilang. Karena kau bilang aku tak bisa dapatkan investasi 40 miliar. Jawab pertanyaanku. Di sana Provinsi Jiang. Selain perusahaan Wen, siapa lagi yang memenuhi syarat? Di Provinsi Jiang, dari senioritas dan skala, kualitas SDM, hanya perusahaan Wen dengan warisan mendalam yang layak mengelola investasi besar ini. Prestis Patua Wen dan budaya dan perusahaan yang kokoh. Wu Mingxiu, dengarkan baik-baik. Perusahaan seperti grup Wen diincar seluruh dunia. Diperebutkan global. Kau pikir bisa saingi kami, Wen Dongcheng? Siapa lagi yang mungkin dapatkan investasi ini? Global Bank pilih kami karena mereka melihat potensi perusahaan Wen. Makanya mereka investasi 40 miliar untuk kerjasama dengan kami. Untuk grup Bai-mu, kau bahkan tak pantas menjilat mangkok bersih. Wen Dongcheng, investasi Global Bank telah diberikan ke Hu Mingxiu. Khayalan besar, perusahaan Wen sudah tamat. Apa aku tak salah dengar? Global Bank bagi 40 miliar. Kesi sampah masyarakat ini. Ketua Bai, bercanda itu harus ada benarnya sedikit. Apa Hu Mingxiu layak? Mengapa Global Bank mempercayainya? Jangan tertipu, Ketua Bai. Ibunya berjanji rumah leluhur Huo, tapi ingkar di menit akhir. Mempermalukan keluarga Zhou. Dipermalukan di pernikahan. Sekarang dia ulangi tipuan. Mengincar grup Bai-mu. Terima kasih peringatannya. Tapi Hu Mingxiu tak sepertimu Zhou Yue yang panjat sosial, menjilat penguasa. Keluarga Zhou selalu mengagetkan. Tapi biarlah, apa urusannya? Mengejar status sudah sifatku. Jika Hu Mingxiu sampai level Tuan Muda Wen, wanita pasti berebut dia. Tapi apa dia punya kemampuan? Anak kurir tak berguna. Sok merasa pantas di sini. Berani ikut campur dengan kalangan elit kami? Kau benar-benar tak tahu malu. Hu Mingxiu, sudah kusampaikan. Jika kau sayang nyawa, keluar pintu itu sebagai baju yang kau ini. Aku akan mengampunimu. Jika tidak, kau akan tahu akibatnya saat lawan Wen Dongcheng. Aku tak akan pergi. Acara lelang belum selesai. Aku ingin lihat kau menangis. Tak akan ku pergi. Jangan kecewa. Setelah malam ini, nilai perusahaan Wen akan melambung. Maka posisi kita akan beda bagai langit bumi. Bahkan ketua Bai di sampingmu akan tunduk padaku. Apakah Anda yakin dengan investasi sebesar ini? Bisakah Anda benar-benar menanganinya? Apa maksudmu? Walau skala perusahaanmu tak tertandingi di Provinsi Jiang, Tuan Wen menyerap perusahaan sebesar itu dalam waktu singkat. Tidak mungkin, bukan? Jangan lancang, Tuan Bai. Kuasa korporasi Wen tak sanggup. Apakah Bai Group bisa? Sungguh. CEO terhormat tak seharusnya menjadi bahan tertawaan. Karena kau meragukan kemampuanku, Bai Group-mu juga tak perlu ada. Setelah dapat investasi ini, pertama-tama aku akan akuisis Bai Group-mu. Rencana ekspansi properti, perusahaanmu cocok untuk transformasi. Yakin bisa? Talent Bai Group? Dengan 400 miliar tunai. Dan saham roket, apalah susahnya, tak sanggup hadapi. Bai Group kecil. Lupa keluarga Bai. Dukung keluarga ya dari ibu kota. Proyek Plot 3 distrik selatanmu sudah dimulai. Kau sudah kolaborasi dengan mereka. Apa korporasi Wen cukup kuat untuk tantang sekutu keluarga ya? Bahkan jika ku cari mereka, tak akan kubiarkan siapapun hidup nyaman. Untukmu, akan ku masuk daftar hitam kota Jiang. Orang bijak tunduk pada realita. Tak lama lagi, provinsi ini jadi milikku. Untuk kekakuanmu usahakan
Hancurkan puluhan tahun. Kerajaan yang dibangun. Jadi reruntuhan? Bagus. Tampaknya banyak yang ingin keberatan di sini. Mari tanya semua yang hadir. Siapa lagi yang menentangku? Menunggu. Wen Dongcheng. Siap mendengar? Tak ada keberatan dari grup Zhao. Grup Song setuju. Grup Wang sepakat. Grup Tian mendukung. Lihat ini, Huo Mingxiu. Korporasi Wenku mendukung penuh di Provinsi Jiang. Dukungan publik. Baik kualifikasi maupun prestasi. Investasi ini milik Korporasi Wen. Tegas. Kau dan Bai Group tak mungkin lawan aku. Saya tidak berkualitas. Tepat. Kamu memang tidak layak. Jika ku beritahu, investasi $450 miliar ini diberikan kuasa padaku oleh Ketua Min Tianhe dari Global Commerce Bank sendiri, dan jika ku tambahkan bahwa aku pernah membantu keluarga Meng. Ini konyol. Dengan statusmu, mana mungkin kau mendekati keluarga elit seperti keluarga Meng? Bantuan apa yang bisa kau berikan? Apa mengantar pesanan makanan bisa dianggap bantuan? Apa dia sudah gila? Dia terobsesi mimpi cepat kaya. Lepas dari kenyataan. Keluarga Meng membangun imperium dagang. Menguasai denyut nadi ekonomi dunia. Mengapa mereka mempercayakan transaksi 400 miliar? Padamu? Huo Mingxiu, lain kali mau pamer, pelajari situasi sekitar. Ini acara tender penting. Berani-beraninya kau mengaku. Sebagai penolong keluarga Meng di sini, kau ingin cepat mati. Bahkan penatua Wen hadir. Investasi $400 miliar sudah diputuskan. Ayah. Dua orang ini mengacau di acara keluarga Wen. Ini tidak bisa diterima. Ini acara keluarga Wen. Atau aku salah? Bintang utama malam ini jelas keluarga Wen. Sedangkan kalian hanya badut yang menyedihkan. Penatua Wen, Anda harus tahu Huo Mingxiu ini berani membanggakan diri sebagai penyelamat keluarga Meng. Keluarga Meng adalah dinasti kelas dunia, kurir makanan. Tak malu mengaku begini. Huo Mingxiu cuma iri pada hubunganku dengan Tuan Muda Wen. Makanya dia mengganggu acara ini. Perilaku memuakkan. Jadi kau Huo Mingxiu. Begini lagi. Sejak beberapa waktu ini, namamu seperti lalat berdengung di telingaku. Kukira ini bakat muda yang tenar di Provinsi Jiang. Sekarang jelas, kau hanya badut dalam narsisme. Karena katamu, dapat hak alokasi investasi. Kakek itu hari ini akan mempermalukanmu. Dongcheng, ambil kontraknya. Orang-orang ini takkan menyerah sebelum melihat Sungai Kuning. Ini ayahku dan dengan presiden perusahaan global, General Meng. Investasi $400 juta ditandatangani. Bahkan mengeluarkan kontrak. Aku tak bisa berbuat apa. Aku ingin lihat bagaimana akhir Bai dan Liu. Ada tanda tanganku di sini. Asal Tuan Meng tanda tangan, akan masuk seketika ke akun grup Winku. Laporan belum ditandatangani. Grup Wenmu sangat yakin. Huo Mingxiu, jangan asal bicara kalau tak paham. Ini sudah pasti. Apa lagi yang kau ragukan? Jangan mempermalukan diri, paham? Karena berani mengeluarkan kontrak ini. Aku tak takut Meng tak mau tanda tangan. Dasar bodoh. Acara tender ini untuk General Meng. Di depan semua grup di Provinsi Jiang. Tanda tangani kontrak ini. Sekaligus jadi petanda, grup Wen kami dan perusahaan global memiliki ikatan ekonomi tak terpisahkan. Huo Mingxiu, bukan kau bilang, kalahkan aku di bidangku. Biar aku merasakan keputusasaan total. Sejak kau masuk ke acara ini, kau sudah kalah total. Hilang di tanganku. Permainan ini berakhir. Mulai sekarang, aku akan mencabut semua milik keluarga Huo. Aku akan bawa kau dan ibumu tak pernah merasakan kedamaian. Dan ketahuilah, menghina Wen Dongcheng dan perdamaian palsumu di Provinsi Jiang ini, melawan keluarga Wen selama ini, hari ini kita selesaikan. Huo Mingxiu. Tak apa. Hari ini akan kuhancurkan segala milik keluarga Wen. Nona Meng, silakan masuk. Acing, terus berpura-pura. Huo Mingxiu, waktumu hampir habis. Sebaiknya kau pikirkan cara mengurus pemakamanmu sendiri. Untuk apa aku berpura-pura? Wen Dongcheng, keluarga Wen lah yang waktunya hampir habis. Huo Mingxiu, dasar sampah, tenang dalam krisis. Di hadapan para pejabat, kau tetap tenang. Dulu mungkin aku kagum pada nyalimu. Bawit Sekpon
Kau mencari celaka. Jangan buang waktu dengannya. Keluarkan dia dulu, baru urus keluarga Hua nanti. Setuju. Aku tak bisa biarkan beberapa orang memalukan Provinsi Jiang. Huo Mingxiu. Menyerahlah. Kau tak pernah punya kekuatan melawan kami. Kau hanya orang kecil yang lawan raksasa. Seperti semut menggoyang pohon. Sekarang, lelang malam ini akan dimulai. Orang tak berkepentingan. Keluar. Hei kau, hantar mereka keluar. Mereka telah menghina martabat Dewan Global. Jangan biarkan kabur. Dong Cheng, kau yang panggil mereka? Aku tidak hubungi siapapun. Tidak mungkin. Siapa berani usir Tian Hua? Ini kau. Apa ini CEO Dewan Global? Benar. Sudah lama dengar, kecantikan luar biasa, Neng. Desas-desus itu benar. Bukankah kau... Sio, Meng? Saya Zhao Wenbin dari Grup Jiangzhou. Ini rekan bisnis jangka panjang saya. Maksud Anda? Bang, kami minta maaf atas gangguan di acara malam ini. Gangguan? Sejujurnya, seekor lalat telah mengacau pesta kita, berani bicara sembarangan. Mengaku sebagai juru selamat keluarga Meng. Presiden Meng izinkan saya. Minggir? Kemarin keluarga Meng memuncak. Proyek ini mungkin gagal. Malam ini, Rencana Hua Mingxiu akan berhasil. Presiden Meng, kami gagal menyambut Anda layak. Saya akan langsung bungkam dia. Sekarang juga. Urian menyapa Tian Hua. Presiden Meng, mengapa hormati sampah Hua Mingxiu ini? Elder Wen, jelaskan kekacauan ini. Bagaimana? Bisa Hua Mingxiu? Bagaimana mungkin kau kenal Presiden Meng? Ini kejutan bagi kalian. Hua Mingxiu menyelamatkan kakek saya. Dia pantas dihormati keluarga kami. Keluarga Wen keterlaluan. Kami rendah. Apa kau harap kami memaafkan? Jika Presiden Meng minta... Saya minta keluarga Wen dihancurkan. Kalian terima? Pemusnahan. Tanpa keluarga Wen, aku akan... Satu kata lagi, aku patahkan kaki. Presiden Meng, kami lepas klaim kami atas investasi 400 miliar, tarik aset dari Provinsi Jiang, dan menyerahkan setengah aset kami sebagai ganti rugi. Wen Hongbo, sejak kapan 400 miliar jadi milikmu? Kau tak berhak melepas apapun. Hua Mingxiu, jangan semena-mena. Semena-mena? Dari awal, keluargamu selalu melebihi batas. Bukannya kau sombong? Proyek ini milik keluarga Wen. Bilang kau akan kuasai Provinsi Jiang dan hancurkan penentang, usir semua lawan, bersumpah hancurkan keluarganya, dan buat kami kacau. Wen Dongcheng, itu ucapanmu sendiri. Andai aku orang biasa, keluargamu sudah menghancurkanku di sudut gelap masyarakat. Tak terlihat, tak diratapi. Apa keluarga Wen mengintimidasi lemah, tapi takut pada penguasa? Tapi bahkan kini, kau masih berani meremehkanku dengan hina. Hari ini menandai kehancuran keluarga Wen. Kesalahpahaman di antara Anda dan Dongcheng tergantung interpretasi masing-masing. Sebutkan permintaanmu. Yang disebut kesalahpahaman ini saat Wen Dongcheng mendorong keluarga Hua kami ke jurang kehancuran. Kenapa disebut kesalahpahaman? Hua Mingxiu, sebutkan syaratmu. Akan kupenuhi semuanya. Maafkan saja. Maafkan anakku. Dan tindakan keluarga Wen di masa lalu. Wen Hongbo, syarat tunggalku untuk keluargamu adalah aku ingin keluarga Wen memutus jalur hidupmu sendiri. Akan kusaksikan keluargamu tenggelam dalam kekacauan total, memang dalam kekacauan. Wen Hongbo, awalnya kurencanakan memberi keluargamu investasi 400 miliar. Tapi keluargamu ternyata benar-benar tidak kompeten. Putramu Wen Hongbo hanya preman sombong yang meremehkan semua orang. Kurang ajar. Kuhabiskan setengah hidupku membangun kerajaan ini, dan kau hancurkan. Ayah, beri kelompoknya. Bawa mereka pergi. Singkirkan dari sini. Jangan sentuh aku. Hua Mingxiu, jangan sok jago. Aku tidak akan kalah. Aku takkan pernah terkalahkan. Hua Mingxiu. Enten kita tentang hal itu. Kali Pak. Keluarga Zhou dan Huo tak perlu bermusuhan seperti ini. Tak perlu ada konflik seperti ini. Hua Mingxiu. Wen Dongcheng memaksaku. Dia menyuruhku merebut rumah leluhurmu. Jika tidak, dia akan menghancurkan keluarga Zhou. Apa yang kau percaya itu? Keluarga Zhou
sudah sampai di ujung jalan. Apa? Tidak. Tidak boleh kau lakukan ini. Saat keluarga Zhou dan pertama kali menunjukkan keserakahan, akhir ini sudah ditakdirkan. Keluarga Zhou, kalian biasa. Hu Mingxiu, semua ini. Semua ini adalah ide kakak perempuanku. Aku tidak terlibat. Keluarga Zhou kami tak bersalah. Selamatkan dirimu saat bencana datang. Hu Mingxiu, aku akan sujud padamu. Kumohon pengampunan. Jangan serang keluarga Zhou kami. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Karena itu aku melakukan kesalahan. Aku mohon padamu. Seharusnya aku lakukan ini. Haruskah kenyamanan keluarga Zhou selalu direpotkan dengan penderitaan orang lain? Bukan itu maksudku. Pergilah. Sekarang, apakah masih ada yang meragukan ucapanku? Song Yi Zhao Wenbin. Mengapa diam saja saat Wen Hongbo di sini? Kalian tidak seperti ini. Tuan Huo, kami semua dibohongi si rubah tua. Wen Hongbo, Anda tuan rumah sejati. Pesta malam ini. Benar, Tuan Huo. Investasi ini tak akan kusentuh sebesar pun. Tak sebesar pun. Tuan Huo, ini. Nona Miao Yin, serahkan kontrak ke Tuan Huo. Tuan Huo, Aku akan alihkan investasi ini ke Bay Corporation sepenuhnya. Kedermawanan Tuan Huo luar biasa. Jelas Tuan Huo pantas dapat persahabatan kami. Hu Mingxiu akan kuterima dengan lapang. Tapi sebagai gantinya, kau harus ambil 50% sama corporation. Kau harus terima ini, atau akan tekan perjanjiannya. Kita semua di Provinsi Jiang berprinsip seperti kalian berdua dan berbelas kasih. Investasi ini akan beri keuntungan besar bagi global commerce. Terima kasih atas kepercayaanmu, Presiden Meng. Perkara ini selesai. Sudah waktunya akhiri pesta ini. Hu Mingxiu, terima kasih untuk semuanya. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih. Gangguanmu di pernikahan tak akan terlupakan. Jangan bahas lagi insiden pernikahan itu. Presiden Meng, terima kasih telah berinvestasi di Provinsi Jiang. Ini beri Bay Corporation akses ke pasar Shangjing. Ekspansi ke Shangjing. Bukankah keluarga lu memberitahumu pernikahan dengan Minjie akan segera digelar? Menikah. Tuan Huo, Lu Mingjie dan Nona Bai pernah dijodohkan. Kau belum memberitahu tentang pertunangan ini. Bagaimana kau bisa terlibat dengan keluarga lu di Beijing? Aku, Nona Bai, apakah ini waktu yang tepat? ini hal yang tidak ingin ku ingat. Presiden Meng mungkin tahu identitasku kan? Soal keluarga Bai yang tertutup, aku tahu sedikit tentang itu. Jika tidak nyaman bagimu, Nona Bai. Keluarga Bai yang tertutup. Apa yang terjadi di sini? Hu Mingxiu. Ibu. Yang ibu tak mau bicara lebih banyak. Aku sudah memesan 3 pesawat untuk malam ini. Keluarga lu sudah mempersiapkan pernikahan. Ibu. Mengapa ibu tak bisa memberiku waktu lagi? Apa sebenarnya? Kali ini ke Beijing, kau mungkin harus kembali. Perusahaan Bai akan kuserahkan ke orang lain. Hu Mingxiu. Selamat tinggal. Aning. Nona Meng, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Bai sebagai anggota keluarga Bai yang tertutup adalah gadis dari keluarga cabang. Meski berstatus bangsawan, bagi kami warga Inte, Nona Bai hanya alat perkawinan. Alat perkawinan? Sang guru berkata, 20 tahun lalu, keluarga Bai demi bersaing dengan global conglomerate yang tak terbendung, menggunakan anak dari keluarga cabang untuk menandatangani kontrak pernikahan dengan 4 keluarga besar Beijing. Keluarga Bai mencoba menyatukan jaringan 4 keluarga besar untuk menggulingkan dominasi global conglomerate. Benar. Saat ini, saatnya memenuhi kontrak pernikahan. Pernikahan seperti ini tak bisa diputuskan begitu saja. Kau benar. Tapi sebagai anggota keluarga, pernikahan tak terhindarkan. Mereka yang beruntung, tapi juga menyedihkan. Semua hidup diperlakukan seperti boneka. Terus terang, dibanding orang biasa, anggota keluarga hanyalah boneka indah. Aku harus cari cara untuk hentikan pernikahan ini. Hu Mingxiu, apa kau yakin bisa? Ini adalah kontrak antara 4 keluarga, besar dengan keluarga Bai yang tertutup. Kepentingan yang terlibat, saling terkait, dan terlalu rumit. Tuan Huo, sebaiknya kau pura-pura tak tahu dan ambil alih perusahaan Bai. Mengambil alih perusahaan Bai? Kau bercanda? Itu milik Aning. Hu Mingxiu, hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan. Aku sudah di titik terbawah. Apa lagi yang ditakutkan? Keluarga lu di Beijing ini, kenapa tak boleh kudatangi? Bagus kamu. Bagus diucapkan. Kakek. Pak Tuameng, ada keperluan apa? Mampir di Provinsi Jiang. Sekalian menjenguk kalian. Kakek.
Nona Bai akan menikahi Lu Mingjie. Orang tua ini sudah dengar tentangmu. Huo Mingxiu, bagaimana pendapatmu? Aku mau. Faktanya tadi seperti di sini bicara denganmu. Semua berkat Aning. Sudah lama sekali, dia selalu percaya padaku. Aku akan ke keluarga Lu di Beijing untuk mengacau pernikahan. Wah, mengacau pernikahan. Huo Mingxiu keren sekali. Bagaimanapun, Aning juga mengacau pernikahanku. Anak muda penuh semangat. Dulu, waktu muda, nenekmu, aku juga pernah mengacau pernikahan. Ini mengingatkanku masa lalu. Ya ampun, kau mengacau pernikahan nenek? Kakek, kenapa tak pernah cerita tentang ini sebelumnya? Jangan bahas masa lalu. Karena Huo Mingxiu, kau sudah bertekad. Orang tua ini akan membantumu. Bagaimana caranya, Pak Meng? Dengan statusmu sekarang, mengacau pernikahan hanya akan berujung diejek keluarga Lu. Tapi jika kau datang sebagai perwakilan Global Commerce, kurasa keluarga Lu akan mempertimbangkannya. Sebagai perwakilan Global Commerce? Mulai sekarang, saya, Meng Tianhe, sebagai ketua Global Commerce, menganugerahimu jabatan CEO. CEO? Mulai saat ini, statusmu di Global Commerce setara dengan Ruyan. Kau bisa mobilisasi sumber daya global untuk tujuan bisnis. Menurutku, Huo Mingxiu, dengan keahlian bisnismu, kau pasti bisa membawa Global Commerce ke level berikutnya. Tiba-tiba memberikanku jabatan penting seperti ini. Tuan Huo, jangan terlalu rendah hati. Kemampuanmu sudah terlihat jelas. Mulai sekarang, mari bekerja sama membangun kerajaan bisnis yang lebih kuat. Itu ide bagus juga. Selamat datang, Huo, di Global Commerce. Huo Mingxiu, ini bukan sumbangan. Posisi penting ini tidak pernah kuberikan ke siapapun. Hanya kau yang tepat untuk posisi ini. Ayo masuk mobil bersamaku. Aku bisa jalan sendiri. Pernikahan semakin dekat. Masih marah padaku? Marah? Apa aku berhak marah? Lepaskan aku. Jangan pilih kesulitan daripada keramahan. Masuk mobil. Bai Aning, dengarkan. Ingat, kau boleh benci sekeras apapun, tapi ini harus terjadi. Kepentingan di sini tak bisa diabaikan. Hanya karena kau bilang tak menginginkannya. Bukan kau yang putuskan. Setidaknya, wajahmu cukup tampan. Pernikahan ini takkan sepenuhnya menyiksa. Lo, aku tahu kau benci. Jadi pion politik juga. Mengapa kita tidak? Tentu saja tidak. Tapi bisakah aku kabur? Kau, Bai Aning, pewaris keluarga Bai terhormat. Masih terjebak di sini. Menahan diri, terima saja takdirmu, dan menikahlah denganku. Ini yang diinginkan kedua keluarga. Pernikahan dan pewaris. Apa? Kau menolak? Aku hanya tak menginginkan MU. Apa? Masih rindu Huo Mingxiu? Jangan sebut namanya. Ingat kata-kataku. Aku akan bereskan Huo Mingxiu. Setelah aku penuhi kontrak pernikahan ini, langkah pertamaku adalah hancurkan dia. Status Huo Mingxiu sekarang di luar jangkauanmu, Lu Mingjie. Berani-beraninya kau. Sebagai pewaris keluarga Lu, tak bisa atasi si pendatang baru? Huo Mingxiu kini punya dukungan ketua kamar global, Meng Tianhe. Kau tak bisa sentuh dia. Patriarch Meng dan ketua kamar global. Mustahil. Dia dekat dengan ketua Meng. Itu tak berarti apa-apa. Dia keluarga Huo, bukan Meng. Lau Meng takkan ambil risiko. Posisinya untuk Huo Mingxiu, lawan 4 besar Shanghai. Itu bunuh diri politik. Huo Mingxiu takkan lolos dariku. Dia mempermalukanku di lelang itu. Kau pikir aku akan maafkan? Lu Mingjie, aku punya satu syarat. Setujui ini, dan aku akan menikahimu. Berhenti ganggu. Huo Mingxiu. Kau pikir kau punya tawar-menawar? Kembali ke keluarga Lu, atau kehilangan segalanya? Masuk. Hari ini pernikahanmu dengan Tuan Mudalu. Ini hari pentingmu. Kenapa wajahmu murung? Tidak pantas. Ibu, hentikanlah. Tuan Mudalu pasangan sempurna untukmu. Kami hanya cabang dari klan Bai, bukan keluarga inti. Menikahi Tuan Mudalu adalah berkah untukmu. Semangatlah sekarang. Ada banyak tamu di sini. Jika ada yang melihat wajahmu ramai itu, aku akan mati malu. Tuan Mudalu, selamat. Tuan Li, Tuan Sun, Tuan Ye. Mingjie menyambut 3 kepala keluarga terhormat. Mengapa ayahmu belum datang? Beliau sedang dalam perjalanan
Maafkan keterlambatan ini. Ayahmu sudah tua. Sudah waktunya urusan keluarga diserahkan padamu. Ayahku masih sehat. Belum perlu aku turun tangan. Ngomong-ngomong, di mana Nona Bai? Selamat datang tamu terhormat. Dia pernikahan Aning. Aning menyapa para kepala keluarga. Nona Bai cantik sekali. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan langit. Nona Bai, kau terlihat lelah. Apakah persiapan pernikahan terlalu melelahkan? Akhir-akhir ini? Ya, Aning kami bersikeras. Mengatur setiap detail sendiri. Dia mengawasi setiap detail sendiri. Belakangan sulit tidur. Aning, jangan membuat susah. Ini upacara pernikahan kita. Aku. Tamu terhormat. Istriku dan aku menyambut 3 kepala keluarga lagi. Aning, apa yang kau lakukan? Aning, apa kau benar-benar mau mempermalukan keluarga lu? Lu Mingji, aku bukan istrimu. Pai Aning, apa yang kau lakukan ini? Ini adalah pernikahanmu dengan Tuan Muda Lu. Berhenti barulah. Segera minta maaf Tuan Muda Lu. Ibu, kita bagian dari keluarga Bai. Tak perlu merendahkan diri. Aning, apakah kau sudah kehilangan akal? Takkan kau sadar betapa seriusnya ini? Masalah apapun yang kau punya, bisa ditunda setelah acara. Kita bicara berdua saja. Mengerti? Lu Mingji ya? Aku tak akan pernah menikahimu. Kau kira aku tak bisa mengendalikanmu? Tuan Muda Lu, beri aku waktu. Akan kuhukum Aning dengan tepat. Waktu. Sudah kuberi Bai Aning 3 tahun penuh. Tapi dia malah ke Provinsi Jiang, membangun Bai Corporation. Memalukan keluarga lu. Pernikahan ini telah menghadirkan elit Beijing. Berani-beraninya kau menolak menikahiku. Tak ada jalan mundur sekarang. Kau akan nikahiku hari ini, suka atau tidak? Nah, ada apa dengan Tuan Muda Lu? Kenapa engkau membuat keributan? Ibu, aku mencintai orang lain. Yang kucintai? Jangan-jangan kau Bai Aning mencintai kurir? Semua tunanganku Bai Aning jatuh cinta pada pengantar paket? Ini keterlaluan. Menolak pria luar biasa untuk hal ini. Menggandrungi pengantar biasa. Sungguh memalukan. Meski bermarga baik, dia cuma anggota keluarga cabang. Menikah ke keluarga Lu adalah kehormatan besar. Huaming Xiu itu tak ada apa-apanya dibandingku. Dia tak berguna. Sebagai salah satu 4 tuan muda Beijing, anak ajaib, 1 dari 10.000. Berani-beraninya Huaming Xiu menyamai diriku? Nyonya Bai, saya yakin saat ini kau hanya bingung. Orang rendahan ini tak punya kemampuan. Hanya pandai merayu. Nyonya Bai, hanya Tuan Lu, pasangan sempurnamu. Huaming Xiu ini, dengar saja namanya. Terdengar tak kompeten. Bagaimanapun, dia tak bisa menyaingi Tuan Lu. Lebih baik putuskan hubungan dengannya sekarang, baru nanti terlambat. Jangan berani-berani memfitnah Mingxiu. Sudah cukup? Ibu tak pernah memukulku sebelumnya. Ini karena kau tak tahu mana yang baik. Keluarga Lu sudah memberi kita cukup waktu. Tak bisakah kau lihat kenyataan? Sebenarnya, jika tak kudisiplinkan, kau akan luput. Siapa yang berkuasa di sini? Setelah semua ini, kau pasti mengerti. Hanya aku, Lu Mingje, yang pantas untukmu. Ini Deep Blue Heart. Kuhabiskan 200 juta untuk berlian khusus ini. Pakai ini dan nikah denganku. Semua masa lalu akan kulupakan, termasuk Huaming Xiu. Kau takut aku akan membalas dendam padanya? Jadilah istriku, akan kuhapus semua konflik masa lalu. Tak ada bahaya pada keluarga Hua. Mengerti? Tuan Lu sudah menjelaskan sikapnya. Terima lamarannya sekarang. Nyonya Bai, hentikan sikap keras kepala. Dia pilihan terbaikmu. Lewatkan kesempatan ini. Penyesalan akan datang terlambat. Kami semua di sini untuk merayakan tulus. Jangan kecewakan kami semua. Persatuan kalian mewakili masa depan. Kedua keluarga. Pakailah. Nikahlah denganku. Jika kau menolak, akan kau bawa pergi? Huaming Xiu, kau beraninya kau ganggu pernikahanku. Jadi ini dia, Huaming Xiu yang disebut Tuan Muda Lu. Kukira kau pria tangguh. Kau terlihat biasa saja. Mana bisa kau saingi? Tuan Muda Lu, orang hebat. Karena berani datang ke pernikahan Lu. Sebaiknya kau siap-siap untuk tidak pergi dari sini selamanya. Kenapa kau di sini? Kau sudah menggagalkan satu pernikahan untukku. Gagalkan pernikahan. Aku senang kau datang. Tapi kau harus pergi sekarang. Ini bukan tempat untukmu.
Kau khawatir padaku? Semua orang di sini adalah elit Beijing. Jika kau singgung mereka semua, aku khawatir. Pergilah, kumohon. Iya, jangan khawatir. Karena berani datang ke sini. Aku harap untuk pernikahan ini. Kaulah yang telah menaklukkan putriku seperti ini. Nyonya, putrimu adalah manusia, bukan alat tawar untuk aliansi. Dia bukan komoditas untuk transaksi keluargamu. Ini takdirnya. Lebih baik nasib ini daripada jadi orang biasa. Kuberi dia pendidikan terbaik. Untuk hari ini, sekarang pergi dari sini. Takkan kuizinkan kau hancurkan pernikahan putriku. Ibu, akan kusuruh dia pergi. Jangan bicara tentangnya seperti itu. Pergi. Karena dia sudah datang, dia takkan bisa pergi. Kau pikir aku takut? Baiklah. Karena kau sangat yakin akan kuhancurkan harga dirimu yang rapuh itu. Penjaga elit keluarga Lu sudah di pintu, benar. Satu perintah dariku, dan kau akan lenyap tanpa jejak. Tidak. Tuan Muda Lu, aku akan nikah denganmu. Asal cepat sentuh Ho Mingxiu. Sudah terlambat. Dia ada di sini. Tak perlu menahan diri. Tuan Muda Lu, ini adalah pernikahanmu dengan Nona Bai. Sebaiknya jangan gunakan kekerasan. Perkataanmu bijak. Ho Mingxiu, aku kepala keluarga Sun. Saranku untukmu, tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali ke kota ini. Sebagai kepala keluarga, aku jamin keselamatanmu. Tak akan ada celaka. Tapi jika engkau abaikan ini, keluarga Sun akan buru kau lebih dulu. Cukup bicara. Biarkan ku usir sampah dari ibu kota. Berani menantang. Langsung? Apa? Tapi lu bersikap sopan. Pada sampah, atau mungkin kau punya status tersembunyi? Hingga kami ragu? Pengantar biasa, tak punya status di sini. Ho Mingxiu, pergi sekarang. Jangan kembali ke ibu kota. Anggaplah ini. Jangan khawatir. Aku datang hari ini untuk membawamu pergi. Kau takkan membawanya. Karena kau tolak nasihat para sesepuh. Jangan salahkan tindakan tegas kami. Baiklah, tak perlu kata-kata lagi. Ho Mingxiu, pilih jalanmu dengan bijak. Pilihlah bijak. Jika kubuka statusku sebagai CEO Dewan Global, masih berani sentuh aku? CEO Dewan Global? Kau gila? Dewan Global tak ada hubungan denganmu. Dewan Global adalah organisasi ternama dunia tingkat tertinggi. Tak pernah dengar ada posisi CEO di sana. Ho Mingxiu berhenti mengkalamu dengan sertifikat palsu. Cukup, Kuma. Tangkap dia. Jika kutunjukkan kartu ini, masih berani melawanku? Itu kartu hitam Supreme. Hanya ada 2 di dunia. Ini bisa akses berangkas manapun di dunia. Tidak mungkin. 2 kartu hitam ini seharusnya di tangan keluarga Kartu hitam Supreme. Kartu ini? Bukti identitasku. Sekarang, masih berani sentuh aku? Ho Mingxiu, mungkinkah kau? Benar. Aku sudah mendapat persetujuan keluarga Mang. Sekarang, aku berhak membawamu pergi. Tuan Galuh, skala perdagangan global terlalu besar. Jika dia benar-benar ingin menyamar sebagai CEO, hanya dengan kartu keterlaluan kau, benar-benar keterlaluan. Ayah. Pernikahan putraku tak akan diganggu siapapun. Meski kau CEO perdagangan global, kau tak berhak membawa pergi putri keluarga Bai. Tuan Galuh, akhirnya kau datang. Menantuku sayang, jangan khawatir. Aku di sini. Siapa berani berulah? Ho Mingxiu, pergi sekarang. Tuan Tualu membiarkannya pergi? Terlalu ringan hukumannya. 4 keluarga besar Shangjing bersatu. Menghina keluarga Lu sama dengan menghina kita semua. Hari ini kau tak akan lolos. Tak ada yang bisa menolongmu. Keluarga Huo ya? Kebetulan aku punya koneksi di Jiangcheng. Menangani orang tak berarti sepertimu. Sangat mudah bagiku. Kau ingin sentuh keluarga Huo? Siapa yang bisa hentikan? Kau akan hilang tanpa jejak, tanpa ada yang tahu. Lagi pula, aku dari Shangjing, salah satu 4 keluarga besar. Aku ingin lihat siapa berani menuntut keadilan setelah sentuh keluarga Humo. Bodoh. Keluarga kami bukan keluarga yang bisa kau hina. Aku bisa menghancurkan keluarga Huo ribuan kali. Sudah larut. Komedi ini sudah saatnya berakhir. Mingjie, mulai sekarang jalinlah hubungan dengan Nona Bai. Masalah lain kita bicarakan nanti. Sekarang, uruslah orang tak berguna ini terlebih dahulu. Baik, Ayah. Ho Mingxiu, segera pergi. Mereka tak bisa menyentuhku. Sombong. Penjaga.
Kau sudah gila? Kembali ke sini. Hua Mingxiu, jangan. Tuan Lu, aku akan menikahimu. Aku sungguh akan menikahimu. Jangan sentuh dia. Nona Bai. Sudah terlambat. Dia sendiri yang tak tahu diri. Dia mencari masalah. Jangan salahkan keluarga Lu. Bertindak kejam. Kenapa diam saja? Takut? Aku tak tahu. Dari mana kau dapat keberanian untuk mengacaukan pernikahanku? Apa kau punya hak? Apa kau mampu? Berhati-hatilah di kehidupan selanjutnya. Bawa dia pergi. Sebelum menyentuhku, sebaiknya kau pikir matang-matang. Pecundang, tutup mulutmu. Kau sebentar lagi mati, masih berani membentakku? Bionic, apa yang kurang dariku dibanding dia? Dalam hal status dan posisi, apa kekuranganku? Karena dia memperlakukanku sebagai manusia. Manusia yang bebas. Aku bebas melakukan apapun. Keterlaluan. Hanya karena alasan kekanak-kanakan ini? Baiklah, sangat bagus. Ucapkan selamat tinggal padanya. Bawa dia pergi. Kulitin dia hidup-hidup. Jangan berani-berani menyentuhnya. Tuan Mang sudah datang. Ketua Global Bank. Mang Tianhe. Ini, kau dari Lelang. Tuan Lu, apa kau pikir? Sangat disayangkan, aku belum mati. Mingxie, kau kenal Tuan Mang? Ayah, aku... Lu Tianxiong, kau punya anak hebat. Di lelang Hai Cheng, putramu terus memanggilku Pak Tua Bangka. Tuan Mang, aku... Tuan Mang, ini pernikahan putraku. Kau... Apa hebatnya? Keluargamu ini? Tuan Mang, aku menghormatimu karena... Karena aku ketua Global Bank. Karena ku kuasai urusan ekonomi. Shengjing, 4 perusahaan. Kini CEO-ku dipermalukan di tempatmu. Kau mengancam akan mengulitnya hidup-hidup. Ini seperti gamparan di wajahku. Tuan Mong, biar saya jelaskan. Tak perlu buang tenaga. Kalian sudah memegang posisi ini terlalu lama. Shengjing perlu perombakan kekuasaan. Tuan Mang, Anda tidak boleh begini. Hanya karena Hua Mingxiu, kau mau hancurkan keluarga kami? Benar. Mulai sekarang, 4 keluarga besar, Shengjing, bukan siapa-siapa lagi. Tidak, Tuan Mang. Dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasan. Hua Mingxiu, bukankah kau datang untuk acara pernikahan? Bayaran yang kuberikan padamu, bagaimana? Hentikan Tuan Mang sekarang. Sekang, ini bukan keputusan saya. Hua Mingxiu, aku beri apapun. Ku mohon. Mengapa kau menantang keluarga Meng? Ayah, saya... Habislah. Semua sudah hancur. Tak pandai menilai, buta dan bodoh. Lu Mingjie, keluargamu menjerumuskan keluarga kami. Keluarga kita lemah dan tak berdaya di hadapan Global Bank. Apa yang harus kita lakukan? Hua Mingxiu, semua rintangan sudah kuhapus. Antara engkau dan Nona Bai. Mulai sekarang, tergantung kalian berdua. Terima kasih, Tuan Mang. Terima kasih, Tuan Mang. Pertama kali aku mengacau pernikahan. Tuan Hua, mungkin kau bisa tunjukkan lebih banyak petualangan. Aku tak akan tinggalkan Hua Mingxiu lagi. Jika keluargamu mengatur pertunangan lagi untukmu, akan kuhancurkan semuanya.